Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena dengan takwa itulah kita memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, pada hari ini sebagian umat beragama lain sedang merayakan hari raya, hari kelahiran Nabi Isa sebagai putra dari Tuhan menurut mereka. Maka melalui mimbar Jumat ini kita tidak sedang memperolok-olok agama lain, tidak sedang menghina-hina agama lain, tapi dalam rangka memahamkan kepada umat Islam siapakah Nabi Isa sebenarnya menurut akidah Islam. Maka ini harus dijelaskan. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang Nabi Isa, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Haula'i yaquluna anna Isa waladuz zina au ibnun minaz zina. Mereka meyakini, yaitu orang Yahudi, bahwa Nabi Isa adalah anak hasil zina. Mereka menuduh bahwa ibunda Maryam berzina sehingga melahirkan seorang putra hasil dari zina yang bernama Isa alaihissalam. Ini adalah kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok Nasrani. Alladzina yaquluna anna Isa ibnullah au anna Isa huwallah. Kelompok yang kedua, kelompok Nasrani, mereka menganggap dan meyakini bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Bahkan di antara mereka ada yang meyakini bahwa Nabi Isa huwallah. Nabi Isa itulah Allah. Adapun golongan yang nomor 3 adalah golongan pertengahan. Tidak seperti orang Yahudi yang mencela-cela, menghina-hina Sayyiduna Isa alaihissalam. Dan tidak pula seperti kaum Nasrani yang telah mengkultuskan, mengangkat Nabi Isa jauh di atas tempat yang semestinya. Menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Kelompok ketiga adalah kelompok Islam. Kita kaum muslimin. Siapa Nabi Isa menurut Islam? Menurut Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Mengapa 2 hal? Mengapa Abdullah dan mengapa Rasulullah? Abdullah, hamba Allah, untuk membantah orang-orang Nasrani yang telah menjadikannya sebagai anak Tuhan. Rasul Allah untuk membantah orang Yahudi yang telah melecehkan dan menganggap Nabi Isa adalah anak zina dan menolak kerasulannya. Islam datang membenarkan 2 agama ini. Islam datang membawa garis penengah yang lurus, bahwa Nabi Isa adalah hambanya Allah, tapi tidak sekedar hamba, dan rasulnya Allah. Maka wajib kita mengimani apa yang diajarkan Nabi Isa sendiri kepada kita. Nabi Isa berkata, Nabi Isa di antara mukjizatnya adalah dia bisa berbicara ketika bayi. Dalam buaian sang bunda masih bayi,
Nabi Isa bisa berkata. Dan tahukah Anda apa ucapan pertama kali Nabi Isa? Apa yang diucapkan Nabi Isa pertama kali sebelum berucap yang lain? Yang diucapkan pertama kali Nabi Isa ketika dia masih seorang bayi adalah qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itulah ucapan pertama kali yang keluar dari lisan Nabi Isa ketika masih bayi. Inni Abdullah, aku ini hambanya Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Alkitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku ini seorang nabi. Maka wajib kita mengakidai dalam hati kita, meyakini dalam hati kita sebagaimana yang dijelaskan Nabi Isa sendiri dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan marilah kita menasabkan Nabi Isa sebagaimana Allah menasabkan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasab kepada Nabi Isa dengan firman-Nya, Isa bin Maryam. Isa adalah putranya Maryam. Maka nasabkanlah Nabi Isa seperti Allah mengajarkan kepada kita. Kita ajarkan Isa putra Maryam. Kita katakan ke manusia bahwa Isa putra Maryam sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Maka ikhwatal iman, mengapa kita tidak boleh mengatakan Isa ibnullah? Karena Allah murka dengan panggilan ini. Allah marah dengan panggilan ini. Dengan panggilan Isa putra Allah, Allah marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat yang 90 sampai 91. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanfadul ardu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allah Subhanahu wa taala begitu murkanya sampai menggambarkan dengan gambaran yang sangat dahsyat. Apa yang Allah katakan? Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit ini terpecah. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah. Dan hampir-hampir gunung-gunung itu rontok jatuh. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim bahwa Allah Ar-Rahman memiliki seorang anak. Maka kita umat Islam tidak boleh meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang di luar Islam. Naam, kita nggak boleh mengganggu mereka. Kita tidak boleh membubarkan acara mereka. Ini dilarang dalam Islam. Rasulullah saja mengatakan dalam perang. Rasulullah mengatakan, seandainya engkau melihat pendeta, biarawan masuk ke gereja, masuk ke tempat ibadah, jangan dibunuh. Karena Islam mengajarkan toleransi. Tetapi ikhwatal iman, toleransi ada batasnya. Maka marilah kita beribadah seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Meyakini siapa Nabi Isa seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama keadilan. Islam adalah agama kasih sayang. Islam tidak pernah melarang kita berbuat baik kepada orang non muslim. Kalau kita punya tetangga yang beragama Kristen, Yahudi, atau agama-agama yang lain, dia membutuhkan pertolongan, butuh mobil untuk ke rumah sakit, atau dia kecelakaan di depan kita, kita bantu. Kalau dia butuh duit untuk berobat, kita harus menolongnya. Kalau kita lihat kesusahan, maka boleh, dan kita diberi pahala oleh Allah karena kita membantu umat manusia yang merasakan kesusahan dan dihimpit ekonomi misalnya. Kita boleh untuk membantu mereka. Jangankan menolong umat manusia. Seorang pelacur menolong anjing, yang menolong hina dan yang ditolong juga hina. Allah tidak menyanyiakan pahala hamba yang berbuat baik. Bagaimana Allah menghapuskan pahala kita kalau kita berbuat baik kepada orang non muslim? Allah menganggap itu sebagai ibadah. Ada orang kesusahan non muslim, kita bantu, no problem, tidak ada masalah, karena memang kita tidak dilarang untuk itu, bahkan dapat pahala. Tapi ketika mereka sudah ada di tempat ibadah mereka, ketika ada sesuatu kondisi yang itu merupakan kekhususan ibadah mereka, agama mereka, maka kita tidak boleh
mengucapkan selamat atas apa yang mereka lakukan di tempat ibadah mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma 'idihim fa inna suhtata tanzilu 'alaihim. Janganlah kalian ikut nimbrung di gereja-gereja orang musyrik ketika mereka merayakan hari raya mereka. Fa inna suhtata tanzilu 'alaihim, karena murka Allah turun kepada mereka. Toleransi ada batasannya. Kita memang benar harus bertoleransi dalam hal-hal sosial, dalam hal yang bukan agama. Tapi kalau sudah ranahnya akidah, kita tidak mengganggu mereka, kita membiarkan mereka, tapi kita jangan ikut nimbrung bersama mereka. Inilah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para salafus saleh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.